Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 42, apakah pekerjaan rumah lebih penting daripada bertemu denganku? Sore harinya, mamamu mulai berjalan menuju Iten tepat waktu. Ia tidak tahu bahwa Mu Tangsue telah membuat keributan, bahkan percaya bahwa ia dicintai oleh teman-teman sekelasnya. Karena tidak dapat menghentikannya datang, Mu Tangsue naik ke atap Iten, bahkan memanjat melewati pagarnya. Guru-guru segera diberitahu saat seorang siswa melihat gerakan berbahaya itu, dan berita bahwa seseorang hendak melompat menyebar ke seluruh sekolah. Mu Tangsue tampak putus asa saat dia hanya berdiri di atas atap. Sepertinya dialah yang diganggu, didorong untuk melakukan tindakan seperti itu karena putus asa. Mamamu segera mempercepat langkahnya, berlari ke arah Iten sambil jantungnya berdebar kencang. Pihak sekolah telah memanggil polisi saat itu, dan mereka mencoba bernegosiasi dan melakukan penyelamatan. Ya Tuhan, sayangku. Karena tidak dapat menahan diri, mamamu mendapat persetujuan polisi sebelum bergegas naik ke atas. Apa yang kamu lakukan, Tanguksue? Ayo, ibu di sini, kemarilah. Ibu. Tubuh Mu Tangsue langsung melunak saat melihat mamamu. Polisi segera memanfaatkan momen itu dan menangkapnya, menurunkannya ke tanah sementara mamamu bergegas memeluknya. Gadis bodoh, apa yang kau lakukan? Kenapa kau menakut-nakuti ibu seperti itu? Banyak yang menonton dari bawah, sementara Mu Tangsue segera dilarikan ke rumah sakit. Mu Qixi adalah salah satu penonton dan dia tersenyum melihat pemandangan itu. Dengan begitu, mamamu tidak akan mempermasalahkan lagi perilaku Mu Tangsue di sekolah. Yang ada di pikirannya hanyalah menyalahkan siapapun yang telah memaksa putrinya ke sudut sampai-sampai dia mencoba melompat untuk membunuhnya. Kian-kian menarik lengannya, berpura-pura seluruh tubuhnya menggigil. Adikmu memang hebat. Dia mungkin benar-benar memenangkan penghargaan besar dalam bidang akting dengan kemampuannya. Menurutmu hanya itu yang bisa dia lakukan? Mu Qixi mencibir. Dia masih punya banyak hal lain yang bisa dia lakukan. Tetap saja, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Itu sudah cukup selama semua orang di sekolah tahu betapa malunya Mu Tangsue. Ngomong-ngomong, siapa cowok yang kamu suka? Kian-kian bertanya, tiba-tiba mengalihkan perhatiannya ke buku harian Mu Qixi yang terbuka. Aku belum pernah melihatmu memperhatikan salah satu dari mereka. Itu akan memberitahu. Mu Qixi menyelesaikannya secara misterius dan kembali ke kelas bersama teman satu mejanya. Bagaimanapun juga, kelas itu suram begitu kelas sore dimulai. Semua orang mungkin merasa bahwa suasananya telah menjadi sangat kacau sejak Mu Tangsue datang, dan dia jelas terkenal di seluruh sekolah sekarang. Qixi, kenapa kamu tidak memberitahuku? Siapa dia? Apakah kamu sudah menyatakan cintamu? Mu Qixi menggelengkan kepalanya saat Kian-kian mendesaknya. Tidak bisa mengatakannya. Itu tidak akan berhasil, tahu. Kami para gadis harus mengambil inisiatif sekarang ini, pikirkanlah, bukankah pria yang baik akan sepadan dengan usaha kita? Jadi, apakah kamu sudah berciuman? Mu Qixi menggelengkan kepalanya lagi dan bertanya balik, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Saya baru saja mengalami ciuman pertama. Rasanya sangat menyenangkan, lembut dan lembut, seperti jeli. Tiba-tiba Mu Qixi teringat wajah cantik Seng Xiao, bibirnya yang memikat. Jika dia bisa menciumnya. Oh, ada yang tersipu-sipu. Kian-kian segera mengungkapnya. Pasti sedang memikirkan sesuatu yang nakal. Mu Qixi tidak mengatakan apa-apa karena guru kelas telah tiba. Dia pasti sedang dalam suasana hati yang buruk mengingat apa yang telah terjadi dengan Mu Tangsue. Namun, dia hanya memberi kelas satu tugas, yaitu menemukan ambisi. Mu Qixi memikirkan tentang bisnis berlian keluarga Seng. Berharap dapat membantunya di masa depan, dia mempertimbangkan untuk mendirikan akademi desain. Apakah Xiao Xiao akan menyukainya? Namun, dia mulai berpikir tentang bibirnya lagi, dan deskripsi Kian-kian tentang berciuman. Bagaimana rasanya? Mu Tangsue menjalani pemeriksaan seluruh tubuh setelah dilarikan ke rumah sakit. Setelah itu dokter meyakinkan mamamu bahwa ia hanya mengalami gangguan mental dan ia akan pulih dalam beberapa saat. Tentu saja, mamamu tidak dapat memikirkan siapapun selain Mu Qixi yang akan memaksa Mu Tangsue ke dalam keputusasaan seperti itu. Itu pasti Mu Qixi, pikirnya, seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Dia sungguh tidak pernah membayangkan bahwa putrinya sendiri bisa begitu jahat. Sebelum Mu Tangsue terbangun, mamamu langsung pergi ke Iten dan menemui guru kelas, wajahnya penuh cemoohan. Sudah berapa lama? Sudah berapa kali putriku dirawat di rumah sakit? Tidakkah menurutmu kamu punya tanggung jawab sebagai guru? Guru kelas itu merasa sakit kepala saat melihat mamamu. Sudah cukup bahwa Mu Tangsue seorang munafik, tetapi ternyata dia bahkan telah menipu ibunya sepenuhnya. Bisakah Anda tenang, Nyonya? Bagaimana aku bisa tetap tenang? Kau tidak merasa sakit hati saat bukan putrimu yang berada di atap, kan?
Mamamu membalas, sambil menunjuk hidung guru itu. Begitukah cara Ethan, akademi terbaik di sana, memperlakukan murid-muridnya? Nyonya, memanjakan anak Anda hanya akan berakhir dengan menyakitinya. Jika Anda merasa saya telah berbuat salah kepada putri Anda dapat mengadu ke dewan sekolah. Karena itu, saya rasa saya tidak ingin berbicara dengan Anda sekarang. Bagaimana denganmu Kiki? Di mana dia? Mamamu bertanya dengan nada mendesak. Tanpa menyerah, mamamu segera menelepon Su Zipei. Bawa keluarmu Kiki. Aku ingin menemuinya dan menanyakan beberapa hal padanya. Su Zipei nyaris tak melirik ponselnya sebelum memberikan satu jawaban. Salah nomor. Dengan itu, dia segera memblokir nomor telepon mamamu. Saat Mu Kiki akhirnya sampai di rumah, Su Zipei bertanya padanya, ada masalah di sekolah hari ini lagi. Keluargamu bahkan meneleponku. Mu Kiki pun menceritakan semua kejadian di sekolah hari itu kepada bibinya, dan Su Zipei menggelengkan kepalanya setelah selesai berbicara. Kupikir Mu Tangsue hanya seorang yang suka pamer, tapi sekarang kurasa dia benar-benar tidak punya hati nurani. Untungnya Kiki kita terlindungi. Mu Kiki tidak berkata apa-apa. Dia kembali ke kamarnya setelah makan malam, dia akan belajar cara membuat kancing manset dan membuat cetak biru, dan meminta bantuan dari seorang pengrajin di akhir pekan. Mu Kiki sedang bekerja sangat serius sehingga dia tidak melihat pesan Seng Xiao, dan baru 1 jam kemudian dia akhirnya menyadarinya. Karena terkejut, dia bangkit dari kursinya, berganti pakaian, dan turun ke bawah. Meski begitu, dia tidak dapat menemukan mobil Seng Xiao di tempat mereka biasa bertemu. Apakah dia sudah pergi? Mu Kiki segera menghubungi nomornya untuk menjelaskan semuanya, tetapi seseorang mengambil ponselnya dari belakangnya saat ponselnya terhubung. Dia berbalik dan mendapati Seng Xiao di belakangnya. Xiao Xiao. Kenapa lambat sekali? Seng Xiao menuntun tangannya menuju hutan. Aku sedang mengerjakan pekerjaan rumah, katanya cepat. Dia kemudian terkejut ketika dia tiba-tiba berbalik, menurunkan tubuhnya sehingga hanya beberapa inci dari hidungnya. Apakah pekerjaan rumah lebih penting daripada bertemu denganku? Tanyanya.